Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk K3 Lab dengan materi pencegahan dan pemadaman kebakaran. Pencegahan kebakaran. Ancaman bahaya kebakaran tergantung dari terkendali dan tidaknya api yang menyala. Dapat dikatakan bahwa bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan adanya nyala api yang tidak terkendali dan dapat mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda. Kebakaran merupakan peristiwa berkobarnya api yang tidak dikendaki dan selalu membawa kerugian. Dengan demikian, usaha untuk pencegahan harus dilakukan oleh setiap individu dan unit kerja agar jumlah peristiwa kebakaran, penyebab kebakaran, dan jumlah kebakaran dapat dikurangi sekecil mungkin melalui perencanaan yang baik. Dengan banyaknya pelatihan yang diberikan, diharapkan para pekerja dapat mengidentifikasi potensi penyebab kebakaran di lingkungan tempat kerjanya dan melakukan upaya pemadaman sedini mungkin. Pencegahan bahaya kebakaran berarti segala usaha yang dilakukan agar tidak terjadi penyalaan api yang tidak terkendali. Jadi ada dua pengertian. Pertama, penyalaan api belum ada dan diusahakan agar tidak terjadi penyalaan api. Yang kedua, penyalaan api sudah ada karena memang digunakan untuk suatu keperluan dan diusahakan jangan sampai api tersebut berkembang menjadi tidak terkendali seperti adanya di dapur. Kemudian klasifikasi kebakaran. Ada tiga unsur penyebab terjadinya api ataupun kebakaran, yaitu terjadinya kontak antara bahan dapat terbakar suhu, suhu penyalaan atau tidak nyala, dan zat pembakar. Adanya bahan yang dibakar, suhu, dan pembakar atau O2. Kemudian klasifikasi sebelum tahun 70, di sana negara Eropa mengakui klasifikasi kebakaran ini antara lain kelas A, B, dan C. Untuk kelas A, bahan bakar padat seperti kain, kertas, kayu. Kemudian kelas B, bahan bakar cair dan padat lunak misalkan gemuk. Kemudian kelas C, kebakaran listrik hidup. Kemudian pada sesudah tahun 70 diadakan konvensi internasional di mana konvensi ini melahirkan klasifikasi kebakaran A, B, C, dan D. A, bahan bakar apabila terbakar akan meninggalkan arang dan abu. Kelas B, bahan bakarnya lunak dan cair. Yang kelas C, bahan bakarnya gas, dan D adalah bahan bakarnya logam. Kemudian klasifikasi menurut Amerika. Di sana ada A, B, C, dan D. Cuma di sana untuk kelas A, bahan bakarnya bila terbakar akan meninggalkan arang dan abu. Kelas B, bahan bakar cair. Kelas C, listrik, dan yang D, logam. Kemudian klasifikasi menurut keamanan yang ada di Amerika itu sampai klasifikasi G, di mana kelas A sisa pembakaran berupa arang dan abu, kelas B cairan dengan titik nyala lebih kecil dari 1700 Fahrenheit, kemudian C cairan dengan titik nyala lebih kecil dari 1700 Fahrenheit dan larut dalam air, kemudian kelas D cairan dengan titik nyala sama dengan 1700 Fahrenheit dan lebih tinggi dan tidak larut dalam air, misalkan minyak ikan. Kemudian kelas E cairan dengan titik nyala sama dengan 1700 Fahrenheit dan lebih tinggi dan akan larut dalam air seperti etilen. Kemudian kelas F kebakaran logam. Kemudian kelas G kebakaran listrik. Kemudian klasifikasi kebakaran yang ada di negara kita itu berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 80. Di sana digolongkan menjadi 4, yaitu kelas A, B, C, dan D. Untuk kelas A, kebakaran bahan padat kecuali logam seperti tekstil, plastik, karet, dan busa. Kemudian kelas B, kebakaran bahan cair ataupun gas yang mudah terbakar seperti bensin, aspal, dan gemuk. Kemudian kelas C, kebakaran listrik yang bertegangan. Kemudian kelas D, kebakaran bahan logam seperti aluminium ataupun juga kalium. Kemudian berikutnya terkait dengan fasilitas penunjang. Bahan atau media pemadam. Bahan atau media pemadam menurut fasenya dibagi menjadi jenis padat, cair, dan gas. Untuk jenis padat bisa dengan pasir, tanah, kemudian selimut api, kemudian tepung kimia seperti yang sering digunakan pada APAR. Kemudian jenis air, cair maksudnya yaitu air, busa, cairan mudah menguap. Cuma kalau cair di sini hati-hati dengan adanya arus listrik. Harus dipastikan tidak adanya arus listrik sehingga tidak terjadi konslet.
Kemudian jenis gas, gas asam arang ataupun juga gas argon. Kemudian media pemadam jenis adat, pasir dan tanah, fungsi utama membatasi menjalannya kebakaran ya, sebagai barrier. Namun untuk kebakaran kecil dapat dipergunakan untuk menutup permukaan kecil dapat dipergunakan untuk menutup permukaan bahan bakar yang terbakar sehingga memisahkan udara dari proses nyala yang terjadi. Kemudian berikutnya tepung kimia. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan, maka tepung kimia dibagi menjadi tepung kimia biasa dan serbaguna. Untuk yang biasa, kebakaran dipadamkan adalah kebakaran cairan ataupun gas dan listrik, bahan baku tepung kimia reguler. Kemudian tepung kimia serbaguna ini dikenal sebagai tepung kimia ABC. Tepung sangat efektif memadamkan kebakaran kelas ABC, misalkan kayu, minyak ataupun juga gas. Kemudian tepung kimia kering khusus ya, tepung kimia khusus, tepung kimia kering ini untuk memadamkan kebakaran logam. Kemudian cara kerja tepung kimia dalam memadamkan api secara spesifik, secara fisik, yaitu dengan mengadakan pemisahan atau penyelimutan bahan bakar sehingga tidak terjadi pencampuran oksigen dengan uap bahan bakar. Semua tepung mempunyai cara kerja fisik seperti ini. Secara kimiawi yaitu memutus rantai reaksi pembakaran di mana partikel-partikel tepung kimia tersebut akan menyerap ya radikal hidroksil dari api. Kemudian media pemadam jenis cair. Media pemadam jenis cair terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya air. Dalam pemadaman kebakaran, air adalah media pemadam yang paling banyak digunakan. Hal ini dikarenakan air punya beberapa keuntungan, diantaranya mudah didapat ya, dalam jumlah yang relatif banyak, harga relatif murah, mudah disimpan, diangkut dan dialirkan, dapat dipancarkan dalam bentuk jet ya, setengah tirai. Air dalam pemadaman bekerja secara fisik, yaitu mendinginkan. Air mempunyai daya penyerap panas yang cukup tinggi dalam hal ini. Kemudian menyelimuti air yang terkena panas berubah menjadi uap, dan uap tersebut yang menyelimuti bahan bakar yang terbakar. Kemudian busa. Berdasarkan kelas kebakaran, maka busa dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya busa reguler dan serbaguna. Busa reguler, busa yang hanya mampu memadamkan bahan yang tidak berasal dari hidrokarbon, bahan-bahan cair bukan pelarut. Kemudian busa serbaguna, busa ini juga bisa digunakan sebagai anti alkohol yang dapat memadamkan kebakaran yang berasal dari cairan pelarut seperti alkohol dan ether. Kemudian media pemadam jenis gas. Media pemadam jenis gas akan memadamkan api secara fisik, yaitu pendinginan dan penyelimutan. Berbagai gas dapat digunakan dalam pemadaman api, namun gas arang dan gas zat lemas yang paling banyak digunakan. Sebagai media pemadam jenis cairan mudah terbakar, media pemadaman ini bekerja dengan cara memutus rantai reaksi pembakaran dan mendesak udara atau memisahkan zat asam. Namun umum medianya ini ada halon atau halogen hidrokarbon, yaitu suatu ikatan metan, dan halogen ini biasanya digunakan untuk memadamkan api terjadi di laboratorium elektronik ya, seperti komputer dan sebagainya, biasanya menggunakan halon free sehingga tidak menimbulkan kotor. Kemudian peralatan pemadam kebakaran. Untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran perlu disediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan cocok untuk bahan yang mungkin terbakar di tempat yang bersangkutan. Di antaranya perlengkapan dan alat pemadam kebakaran sederhana, bisa air, pasir, karung goni dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, apar, alat pemadam api ringan. Kemudian karakter apar. Apar jenis tertentu bukan merupakan pemadam untuk segala jenis kebakaran ya. Seperti busa itu dihindari untuk yang ada listriknya. Apar hanya ideal untuk dioperasikan pada situasi tanpa angin yang kuat ya, karena dia sebagai pemadam api awal, jadi tidak ideal kalau sudah api membesar. Kemudian waktu ideal 3 detik ya, 10 detik berhenti, jadi sangat cepat. Misalkan berat 3 kilo, mungkin tidak ada 1 menit sudah habis ya kalau kita keluarkan semuanya, sehingga sangat efektif untuk memadamkan api awal masih kecil ya. Kalau sudah besar tidak efektif. Maka setelah digunakan nanti direfill, diisi ulang, harus diperiksa secara periodik per 2 tahun sekali, atau kalau bisa 1 tahun sekali diperiksa apakah masih layak atau tidak media.
Kalau tidak layak maka diganti alat medianya. Kalau alatnya tetap sama karena bisa direfill. Kemudian alat pemadam kebakaran besar. Alat-alat ini dilayani secara manual, ada pula yang bekerja secara otomatis. Sistem hidran mempergunakan air sebagai pemadam api. Sistem penyembur api, sprinkler, kombinasi antara sistem isyarat alat pemadam kebakaran. Sistem pemadam dengan gas. Kemudian fasilitas penunjang. Keberhasilan pemadam kebakaran juga ditentukan oleh keberadaan fasilitas penunjang yang memadai. Sistem deteksi asap dan kebakaran, ya, di sana ada alat deteksi asap, kemudian deteksi nyala api dan deteksi panas. Maka dia akan berbunyi manakala dia menangkap indikator adanya asap, api ataupun juga panas. Kemudian alarm kebakaran. Nah, kalau dia sudah menangkap maka akan berpindah kepada alarmnya. Dia akan memberikan satu sinyal peringatan dengan suara tertentu untuk segera mengevakuasi diri, ya, orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Berdasarkan kerjanya, maka peralatan pemadam api instalasi tetap tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu otomatis dan semi otomatis. Kalau otomatis dia bisa bekerja sendiri. Kalau semi berarti nanti sebagian dioperasionalkan oleh tenaga manusia. Kemudian jalan petugas. Diperlukan bagi petugas yang datang menggunakan kendaraan pemadam kebakaran kadang harus mondar-mandir, ya, keluar masuk mengambil air, sehingga perlu jalan yang memadai. Ya, ini perlu juga ya untuk mobilitas, sehingga untuk refill air pemadam itu dengan mudah, dan pintu dapat dibuka keluar, ya, dari dalam dibuka keluar, bukan dari luar dibuka ke dalam. Pintu dapat dibuka dari dalam tanpa kunci. Lebar pintu yang bisa dilewati paling tidak 40 orang per menitnya, ya, sehingga cukup lebar, ya. Jangan sampai nanti terjadi tumpukan di situ, orang antri mau keluar. Kemudian bangunan beton strukturnya harus mampu terbakar minimal 7 jam. Kemudian pencegahan kebakaran, pengendalian bahan yang dapat terbakar. Untuk pengendalian bahan yang dapat terbakar tidak bertemu dengan dua unsur yang lain yang dilakukan melalui identifikasi. Jadi harus mencegah apakah itu udaranya, bahannya, atau ada apinya. Salah satu dari tiga unsur itu dihilangkan, maka dengan sendirinya api akan mati. Selain itu, kewaspadaan diperlukan bahan-bahan yang berada pada suhu yang tinggi, bahan yang bersifat mengoksidasi, bahan yang jika bertemu dengan air menghasilkan gas yang mudah terbakar. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian pengendalian titik nyala. Sumber titik nyala yang paling banyak adalah api yang terbuka, seperti api dari kompor, pemanas, lampu minyak, api rokok, ya, api pembakaran sampah, dan yang lainnya. Sumber penyalaan yang lain, benda membara, bunga api, petir juga bisa. Timbulnya bara api juga terjadi karena gesekan benda dalam waktu relatif lama, atau terjadi hubungan singkat adanya listrik, ya, atau konsleting. Jangan mengisi minyak pada waktu kompor menyala. Sumber kompor jangan ada yang kosong. Jangan meninggalkan kompor yang menyala. Jangan menggunakan steker yang berlebihan. Sambungan kabel harus sempurna. Hati-hati menaruh lilin dan obat nyamuk. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan di forum tanya jawab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.